Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nice People? Bertemu lagi dengan Kak Andi Zu di sini. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Yuk kita sama-sama belajar matematika mudah atau gampang. Baik, sekarang kita akan belajar tentang contoh soal UKK ya, untuk kelas 5 SD. Soalnya seperti apa? Yuk kita lihat bersama-sama. Soalnya adalah ada sebuah gambar segitiga siku-siku yang ditanyakan luas daerah bangun di bawah adalah. Oke. Untuk mencari luas daerah bangun di bawah, berarti ini segitiga siku-siku ya. Untuk mencari luas segitiga siku-siku, luasnya masih ingat ya? Luas itu setengah kali, betul, alas kali tinggi. Baik. Maka di gambar diketahui alasnya berapa? Yuk, oke, bagus. Alasnya diketahui adalah 10. Kemudian tingginya berapa? Tingginya adalah 6. Oke. Kemudian tinggal kita hitung. Ada yang bisa kita coret? Bisa ya? Kita coret-coret. Oke, dibagi 2 1, dibagi 2 tinggal 5. Kemudian 5 kali 6 berapa? 30. Maka jawabannya betul, 30 cm persegi yang D. Oke, sip. Kemudian soal berikutnya, yuk kita lihat. Untuk soal berikutnya, nah, diketahui sebuah tabung dengan diameter alasnya itu adalah 14 cm dan tingginya adalah 20 cm. Volumenya, oke, yang ditanyakan adalah volume tabung. Masih ingat ya? Volume tabung apa? Betul, luas alas kalikan apa? Betul, kalikan tinggi. Karena tabung itu alasnya berbentuk apa? Lingkaran, maka volumenya apa? Volumenya adalah pi kalikan r kalikan kuadrat ya, pi r kuadrat. Oke, pi r kuadrat, pi r kuadrat kalikan t. Oke, tinggal kita masukkan. Pi-nya berapa? Betul, kita pakai yang 22/7 ya. Oke, kemudian kalikan r-nya berapa? Karena diameternya 14, maka jari-jarinya menjadi berapa? Betul, kita bagi 2. Berarti 14 bagi 2 berapa? 7. Oke, tinggal kita masukkan r kuadrat, berarti r nya 7. Masukkan 7, kalikan lagi 7, kalikan lagi, tingginya berapa? 20. Oke, tinggal kita hitung bersama. Kita coret ya. Sama-sama kita bagi 7, tinggal 1. Kemudian tinggal kita hitung bersama, yaitu 2 kali 7 berarti 154 kali 2 apa ini? 154 kalikan 20 berarti berapa? 15 kali 2 30, 4 kali 2 8, kemudian 0. Maka jawabannya yang mana? Oke, jawabannya adalah yang C, 3080 cm kubik. Oke, bisa ya? Baik, soal berikutnya. Yuk kita lihat untuk soal berikutnya. Soal berikutnya adalah, kita lihat. Oke, ini soalnya. Diketahui ada 4 bulan ditambah 6 minggu sama dengan berapa hari? Oke, yuk kita coba bersama-sama. Masih ingat ya, 1 bulan itu berapa hari? Betul, 30 ya. Maka ketika 4 bulan itu berarti sama dengan berapa hari? Oke, tinggal kita kalikan ya. 4 kalikan, karena 1 bulan 30 hari, kalikan 30. Hasilnya berapa? 120 hari. Kemudian 1 minggu itu berapa hari? Betul, 1 minggu 7 hari. Maka tinggal kita hitung 6 kalikan 7,
sama dengan berapa? 42. Sudah? Kalau sudah, yuk tinggal kita jumlahkan semuanya. Jadi berapa nih? 1, 2 ditambah 4, 6. Kemudian 2 tambah 0 adalah 2. Maka jawabannya berapa? Betul, jawabannya adalah 162 yang A. Bisa? Oke. Soal berikutnya kita lihat. Untuk soal berikutnya gimana? Kita lihat yuk. Nah, ini soal berikutnya. Diketahui 3 tahun yang lalu umur adikku itu 9 tahun. Dan satu windu yang akan datang ya, satu windu yang akan datang umur adikku berapa? Oke, langsung saja. Jika 3 tahun yang lalu, berarti kalau misalkan Kak Andi punya persamaan seperti ini, adikku misalkan kakak tulis A ya, ini umur adikku sekarang. Kemudian 3 tahun yang lalu, berarti dikurangi kan? Ya, dikurangi 3 gitu kan? Oke, ternyata 3 tahun yang lalu umurnya berapa? Oh, sama dengan 9. Nah, berarti pertanyaan Kak Andi, berarti umur adikku sekarang berarti berapa dong? Tinggal dibalik ya. Betul, berarti tinggal pindah atau tinggal kita balik. 9 ditambah 3 berapa? 12. Oke, ini umur adikku sekarang. Nah, pertanyaannya adalah satu windu yang akan datang. Berarti satu windu itu berapa tahun? Oke, betul, satu windu 8 tahun. Berarti satu windu yang akan datang, oke, berarti satu windu yang akan datang, ini macet ya, yang akan datang, oke, berarti satu windu yang akan datang berarti tinggal 12 ditambah 8 akan datang. Ini tintanya udah habis ya. Oke, ya, nah sama dengan 12 ditambah 8. Oke, sip. Sama dengan berapa? Betul, 20. Jadi umur adikku satu windu yang akan datang usianya adalah 20 tahun yang C. Oke, soal berikutnya 4 jam ditambah 2 menit ditambah 8 detik sama dengan berapa detik gitu ya. Kita lihat, masih ingat 1 jam berapa detik? Ya, 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Kalau menit ke detik berapa? Betul, 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, yuk, tinggal kita hitung. Berarti ketika 4 jam itu artinya sama dengan 4 dikalikan 1 jamnya 3600 kalikan 3600. Berarti 4 kalikan 3600 sama dengan berapa? Kita kalikan. Berarti 4 kalikan 3 berapa? 12. Kemudian 4 kalikan 6 sama dengan berapa? 24. Tulisnya 2, kemudian 4. Maka jawabannya 144. Jangan lupa nolnya ada 2 loh. Oke, 00. Berarti 1 jam sama dengan 14.400 detik. Kemudian berikutnya 2 menit. Oke, kalau 2 menit berarti sama dengan 2 kalikan, karena 1 menit sama dengan 60 detik kalikan 60 detik berarti sama dengan 120. Kemudian karena soal berikutnya 8 detik berarti dirubah. Oke, dirubah menjadi 8 detik saja. Berarti 8 detik. Berarti tinggal kita tulis maka menjadi 8 detik. Oke, tinggal kita jumlahkan semuanya. Jadi berapa? Yuk, kita jumlahkan menjadi 1, kemudian 4, kemudian ini ditambah jadi berapa? 5, kemudian ini jadi berapa? 2, kemudian ini menjadi berapa? 8. Maka jawabannya berapa? 14.528 detik. Berarti yang C. Oke, kita coba soal berikutnya. Untuk soal berikutnya kita lihat bersama. Soal berikutnya adalah
Yuk. Oke. Soalnya kita lihat 324,63 ditambah 48,9. Hasilnya sama dengan berapa? Yuk kita tulis dulu. 324,63 ditambah 48,9. Ingat, kalau menjumlahkan koma harus kita sejajarkan. Oke, sejajarkan berarti sama sini ya. Oke, kemudian 48,9 berarti 9-nya taruh sini. Kemudian 84 berarti sini 8. Kemudian di sini angkanya 4. Sudah? Oke, kalau sudah tinggal kita hitung bersama. Kita hitung, kita jumlahkan. Yuk. Kita hitung jadi berapa? Betul, 3. Kemudian 6 tambahkan 9, 5. Kemudian 1 ya ke depan. Oke, 1 langsung tambah 4, 5. 5 tambah 8 berapa? 3. Kemudian 1 ke depan lagi. 4, 5, 6, 7 berarti 7. Kemudian 3 di depan. Kemudian jangan lupa komanya. Ditulis lagi. Jawabannya 373,53. Yang mana? Yang B. Bagaimana? Bisa ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Baik, soal berikutnya kita lihat. Bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi sama luas adalah. Oke, bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi. Oke, ada 6 buah sisi, tapi sisinya itu sama luas. Kira-kira apa? Apakah balok? Kalau balok itu ada 6 sisinya, tapi apakah sama luas semuanya? Tidak ya. Oke. Kalau limas gimana? Kalau limas ada berapa? Misalkan limas segi alasnya segi 4. Kan berarti ada 4 ya, kali 5 ya. Apakah sama luas sisinya? Tidak juga. Prisma juga sama ya. Oke, kalau prisma kan ada prisma segitiga gitu kan. Sisinya apakah sama luasnya? Tidak juga. Oke, berarti jawabannya mana? Oke, betul. Jawabannya adalah yang B. Kubus yang memiliki 6 sisinya itu sama luas. Oke? Baik. Kita coba soal berikutnya. Diketahui ada sebuah bangun apa ini? Layang-layang ya. Oke, layang-layang. Dimana ini sisinya sama, di sini 4, kemudian di sini juga 4 ya, berarti di sini 8, kemudian di sini 4, ke sini 7, berarti 11. Oke, yang ditanyakan luas. Oke, masih ingat? Luas layang-layang itu apa? Betul. Setengah dikalikan diagonal kalikan diagonal, atau diagonal 1 kalikan diagonal 2 ya. Oke, tinggal kita masukkan setengah dikalikan diagonalnya berapa? Betul, tadi 4 tambah 4 berarti 8. Kemudian berikutnya yang kedua 4 tambah 7 berarti 11. Oke, sudah ya. Yuk tinggal kita hitung bersama-sama. Sama-sama bisa kita bagi berapa? 2. Kita bagi 2. 1 bagi 2 tinggal berapa? 4. Kemudian 4 kalikan 11 berapa? 44. Maka jawabannya adalah yang A, 44 cm persegi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Untuk soal berikutnya kita lihat yuk. Soal berikutnya. Oke. Diketahui 5 km ditambah 3,7 hektometer sama dengan berapa meter? Oke. Sekarang kita akan mencoba menggunakan garis lurus yuk. Misalkan seperti ini. Oke. Ceritanya lurus ya. Oke, kemudian kita tulis satuan ukuran panjang. Apa saja? Dari kilometer terus? Betul, hektometer terus? Habis itu dekameter terus? Meter, kemudian desimeter terus? Sentimeter, dan terakhir milimeter. Oke, sip. Setelah kita tulis berikutnya, kita tulis apa? Satuannya. Oke, jadi misalkan 5 km, karena 5 satuan, maka letakkan 5. Rumahnya 5 ternyata di mana? Oh, kilometer. Kita tulis 5. Kemudian 3,7 hektometer. Satuannya 3 atau 7? 3. Oke, 3. Berarti rumahnya di mana? Hektometer. Kita tulis 3. 7-nya ada di mana? Ada di sebelah kanan. Kita tulis 7. Dan ternyata yang dicari apa?
Yang dicari itulah meter. Sebelah sini ya. Karena di sini kosong, tinggal kita tulis saja, tambahkan angka 0. Maka jawabannya berapa? 5,370 meter. Yang mana? Yang D. Bagaimana? Lanjut? Oke, lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya kita lihat yuk. Soal berikutnya adalah jika umur adik dibanding umur kakak itu adalah 2 dibanding 3. Kemudian jumlah umur keduanya adalah 40 tahun. Umur adik itu berapa? Oke, kita lihat yuk. Pertanyaannya umur adik ya. Nah, di sini diketahui perbandingan umur adik dan kakak adalah 2 banding 3. Jumlahnya keduanya adalah 40. Berarti kalau Kak Andi tanya, kalau ini perbandingannya dijumlahkan hasilnya berapa? Berapa? 5. Betul. Oke, sekarang kita lihat. Ini kan dijumlahkan 5. Padahal kalau dijumlahkan keduanya ternyata sama dengan 40. Pertanyaan kakak, 5 menjadi 40 itu ternyata dikalikan berapa? Dikalikan? Betul, kalikan 8. Nah, artinya berarti kalau mau tahu usia semuanya berarti tinggal dikalikan 8. Nah, padahal yang ditanyakan umur siapa? Adik. Adik pembandingnya yang mana? Yang 2 atau 3? Yang 2. Berarti tinggal 2 kalikan 8 sama dengan berapa? Ternyata sama dengan 16. Maka umur adik berapa? Yang A, 16. Selesai. Oke, lanjut berikutnya. Soal berikutnya kita lihat yuk. Berikutnya, nah, KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, yang ditanyakan KPK dari 36 dan 48. Kita tulis dulu yuk. 36 kemudian 48. Caranya banyak ya bahasanya. Salah satu bisa kita pakai apa? Tiang listrik. Ada yang mengatakan tiang listrik seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Yuk, kita bikin ya. Sip. Kemudian kita hitung yuk. Berarti bagi dengan bilangan prima berapa? 2. Jadi berapa nih? Betul, 18 ya. Kemudian ini jadi berapa? 24. Masih bisa kita bagi lagi? Masih. Berapa? Dibagi 2. Oke. Kita langsung bagi 2 ya. Kita sama-sama bagi 2. Oke, kita bagi 2 lagi. Oke, seret, bagi 2. Jadi berapa nih? 9. Ini jadi berapa? 12. Oke. Terus bagi berapa lagi? Kita bagi 2? Oh, tidak. Berapa? 3. Betul, kita bagi 3. Menjadi berapa? Ini 3, ini menjadi 4. Ketika yang di bawah ini sudah tidak bisa dibagi dan membagi, berarti selesai. Yang ditanyakan apa? KPK. Berarti kalau mencari KPK berarti tinggal kita gunakan huruf L. L itu gimana Kak Andi? Berarti KPK yang sebelah sini, yang seret gini ya. Ini L seret. Terus ini seret. Oke. Baik. Yuk, tinggal kita kalikan. Berapa nih? 4 kalikan 3 berapa? 12. Kemudian dikalikan 3 kalikan 4, 12. Berarti 12 kali 12 berapa? Oke, 144. Maka jawabannya adalah yang A. Bisa? Oke, lanjut. Soal berikutnya kita lihat. Volume bangun di bawah adalah. Oke, yuk kita lihat. Di sini gambarnya berupa balok ya, dimana panjangnya 12 cm, tingginya 4, lebarnya 5. Berarti volume balok apa? Panjang kali lebar kalikan tinggi. Oke, yuk tinggal kita kalikan. Panjangnya 12, kemudian lebarnya adalah 5, kemudian tingginya adalah 4. Tinggal kita kalikan, berarti 12 kalikan 5 kalikan 4 adalah 20. Berarti 12 kali 2 berapa? 24, tambahkan 01. Maka jawabannya adalah 240. Yang B. Lanjut? Oke, lanjut. Soal berikutnya.
Kita lihat. Diketahui nilai ulangan matematika Helen adalah 8, 9, 7 dan seterusnya. Oke, sekarang kita hitung yuk. Yang nilainya 8 ada berapa? Oke, ada 1, 2, 3. Ada 3. Oke, 8 kalikan 3 berapa? 24. Yang 7 ada berapa? Ada 1 kalikan 1, berarti sama dengan 7. Kemudian nilai 9 ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. 9 kalikan 6 sama dengan 54. Sudah? Kalau sudah, tinggal kita jumlah semuanya. Jadi berapa ini? 8 sama 7, 15, 5, 1 ya. 5, 6, 7, 8, 85. Tapi yang dicari apa? Nilai rata-rata. Berarti hasil semuanya ini tinggal kita bagi dengan apa? Jumlah total angkanya. Ada berapa ini? Tinggal kita jumlahkan di sini ya. 6 tambah 1 7, tambah 3 10. Tinggal kita bagi 10, maka hasilnya berapa? 8,5. Maka nilai rata-rata matematika Helen berapa? 8,5. Bisa? Oke. Lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya kita lihat. Nah, diketahui Pak Saud memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang, di mana panjang tanah tersebut 0,17 km, lebarnya 160 meter. Yang ditanyakan luas tanah Pak Saud itu berapa? Oke, luas berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang berarti apa? Panjang kalikan lebar, gitu ya. Diketahui panjangnya 0,17 km. Berarti kalau 0,17 km kalau dijadikan meter, hasilnya berapa? Kalikan 1000. Ya, kalikan 1000. Jadi berapa? 170 meter. Gitu kan? Oke. Kemudian tinggal kita kalikan. Panjangnya 170 kalikan lebarnya 160. Baik. Cara mengalikannya bagaimana Kak Andi? Baik, boleh dikalikan langsung nggak masalah, atau dengan cara seperti ini. Ini kan kalau misalkan nolnya kita simpan dulu, 2 ya, taruh sini ya, kita simpan dulu ya. Kan kita hanya fokus 2 bilangan di depan nih, berarti kan sama-sama belasan ya. Oke, kalau perkalian belasan itu ada cara yang asik. Caranya gimana? Ingat ya, ini sudah pernah Kak Andi sampaikan sebelumnya. Caranya kita lihat yuk. Di depan ini angkanya berapa nih? 17. Sudah? 17 ditambah dengan satuannya. Berarti 17 tambah 6 berapa? 23. Sudah? Sudah. Kemudian satuannya ini berapa? 7. Yang belakang satuannya berapa? 6. 7 kali 6 berapa? 7 kalikan 6 adalah 42. Sudah ya? 4 kecil di depan, ingat? Kemudian dibaca 2, 7, 2. Ingat, tadi nolnya sudah simpan 2. Panggil lagi 0, 2. Maka jawabannya berapa? 2, 7, 2, 0, 0 meter persegi. Jawabannya yang mana? Yang C. Lanjut? Oke, lanjut. Soal berikutnya kita lihat. Diketahui 4,3 ton ditambah 5 kuintal ditambah 12 kilo sama dengan berapa kilogram? Oke, langsung saja yuk. 4,3 ton, 1 ton berapa kilogram? 1000 ya. Berarti langsung saja 4,3 kalikan 1000. Jadi berapa? 4300 kilogram. Kemudian 5 kuintal, 1 kuintal berapa kilogram? 100. Berarti kalikan 100 berapa? 500 kilogram. Kemudian sama ya, 12. Kita tulis 12. Kemudian tinggal kita jumlahkan semua. Jadi berapa? 4. Sini berapa? 8. Sini berapa? 1. Sini berapa? 2. Maka jawabannya yang mana? 4812 kilogram. Bisa ya? Oke, lanjut soal berikutnya. Kita lihat.
jarak kota A ke Z yang sebenarnya adalah 50 km. Oke, A ke Z, Andi ke Zoo. Oke, totalnya 50 km. Kemudian skalanya 1:2 juta. Oke, jarak kota pada atau dari A ke Z itu berapa? Kita lihat yuk. Kalau 50 km itu berarti kalau kita rubah jarak dalam bentuk cm berarti ya. Itu berarti berapa? Tambahkan 0, 5 ya. Oke, tambahkan 0,5. 1 tambahkan 0,5. 1 2 terus 1 2 3 ada 5. Kemudian skalanya adalah 1:2 juta. Oke, 1 2 3, kemudian 1 2 3. Ini sudah sama-sama cm ya. 1:2 juta cm. Artinya 1 cm itu mewakili 2 juta cm di peta. Yang ditanyakan jarak kota pada peta. Berarti bagaimana Kak Andi? Tinggal kita bagi saja, gitu kan? 5 juta tinggal kita bagi 2 juta. Oke, sudah. Ini coret saja. Kemudian tinggal 5 bagi kedua. Berapa? 2,5. Maka jawabannya betul. C. 2,5 cm. Bisa ya? Oke, bisa. Lanjut soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Kita lihat yuk. 12,34 ditambah, oke saya tulis dulu ya, 12,34 ditambah, masih ingat kalau koma bagaimana? Betul, yang koma sejajarkan dulu di sini. Berarti di sini 6, kemudian di sini 5, kemudian 2, kemudian 3. Sudah ya? Kemudian berikutnya sejajarkan lagi. 1, kemudian 1, kemudian 5. Kemudian depannya berapa? 5, kemudian 2. Sudah ya? Terus kita jumlah bersama-sama. Kita jumlah yuk. Ini berapa? 5. Terus 5. Ini berapa nih? 9, 1, 0 ya. 10 ya, taruh sini ya. Kemudian 5, 6, 7, 8 tambah 5 berarti berapa? 13, 3, 1. Kemudian 4, 5, 6, 6. Kemudian depannya 3. Komanya jangan lupa ya. Taruh koma. Jawabannya 363,055 yang A. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Baik, soal berikutnya. Banyak rusuk yang terdapat pada 5 segi 4 adalah. Oke, masih ingat gambar 5 segi 4 seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya gambarnya ya. Kita lihat yuk gambarnya. Nah, mana nih? Nah, lihat. Nah, pertanyaannya rusuk yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada berapa? Ada 8. Jawabannya yang C. Lanjut soalnya? Lanjut soalnya. Berikutnya kita lihat. Diketahui sebuah bus berangkat dari Purwokerto pukul 7:15 menuju Sleman dengan kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Jarak Purwokerto ke Sleman adalah 180 km. Jika di perjalanan istirahat selama 15 menit, maka bis tersebut tiba di Sleman pukul berapa? Berarti kita cari dulu apa? Waktu perjalanannya ya, berapa jam ya? Kita lihat yuk. Mencari waktu perjalanannya, masih ingat bagaimana? Oke, jarak dibagi dengan waktu. Betul. Waktu apa? Kecepatan. Ya, ulangi ya. Mencari waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kecepatannya 60. Oke, kita hitung. Jadi berapa? 180 bagi 60. Coret-coret gitu ya. 18 bagi 6 berapa? 3. Ternyata waktunya adalah 3 jam. Oke. Diketahui berangkatnya jam berapa? 07, jam 7:15 ditambah 3 jam. Berarti yang dijumlah yang mana? Yang 7-nya ya. Jadi berapa? Jam 10 lebih 15. Tapi bis tersebut istirahat selama 15 menit. Berarti ditambah 15 menit.
Oke, menjadi berapa? Yang dijumlah yang 15 ya. 15 tambah 15 berarti 30. Maka jawabannya jam 10 lebih 30 menit bis tersebut tiba di Sleman. Lanjut. Oke, next. Berikutnya. Soal berikutnya. Diketahui harga 1 kg beras itu ternyata 20% lebih mahal dari harga 1 kg terigu. Jika harga 1 kg terigunya itu 3.500, maka harga 1 kg berasnya itu berapa? Gitu kan? Pertama, kita tentukan dulu mahalnya itu berapa sih? Gitu kan? Oke. 20%, berarti 20 per 100 ya. Kalikan berapa? Harga terigunya 3.500. Yuk kita kalikan bersama-sama. Tinggal kita coret-coret. 35 kalikan 2 70 tambah 01 700. Ternyata lebih mahalnya itu 700. Nah, harga awalnya berapa? Oh, ternyata harga awalnya itu 3.500. Dan ternyata harga 1 kg beras 20% lebih mahal. Artinya 3.500 ditambah 700 sama dengan berapa? Ini 2, ini 4, nolnya tambahkan 2. Maka jawabannya betul, yang A, 4.200. Selesai.